Bismillahirrahmanirrahim. Baruk ata Yahweh Elohim melech haolam. Besem Yeshua Hamasiah. Haleluya. Saat ini saya akan membagikan tentang kebenaran firman Elohim dengan judul Torah dan Kasih Karunia. Saudara yang kekasih di dalam Adonai Yeshua Hamasiah, kita tidak dapat berdusta di hadapan Elohim kita, sebab faktanya banyak saudara-saudara kita seiman, ya, yang sama-sama telah mengenal nama Bapa Yahweh dan Yeshua Hamasiah. Ternyata saudara memiliki begitu banyak perbedaan yang sangat tajam. Bahkan saudara, perbedaan ini membuat saudara kita antara saudara-saudara kita seiman seperti ada jurang yang memisahkan, saudara. Ini adalah fakta, saudara. Mungkin kita di depan manusia kita bisa bersandiwara, saudara, tetapi di hadapan Bapa Yahweh kita tidak dapat bersandiwara, saudara. Bahwa sebenarnya, saudara, orang-orang percaya telah terpecah karena pemahaman saudara. Saudara, mari kita kembali kepada firman Elohim, saudara. Kita harus mencari tahu apa arti kata Torah itu, saudara. Apa arti Torah itu? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut Taurat. Ya, sesuai dengan kamus bahasa Indonesia di Wikipedia, saudara, bahwa Taurat itu adalah instruksi atau perintah, ya. Di dalam bahasa Ibrani, Torah adalah pengajaran, ya. Jadi instruksi dan pengajaran adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Kenapa? Karena di dalam Torah terdapat instruksi atau perintah dari Bapa Yahweh, terdapat aturan-aturan dari Bapa Yahweh, terdapat hukum-hukum dan ketetapan Elohim, ya, yang harus diajarkan kepada umat Israel, umat pilihan Elohim. Saudara yang kekasih dalam nama Elohim Yeshua Hamasiah, kita tidak bisa, saudara, memisahkan kitab Torah dengan kitab Injil yang disebut dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru tidak bisa dipisahkan, saudara, karena kedua-duanya adalah perjanjian dari Bapa Yahweh kepada umat Israel, ya. Itulah yang disebut dengan Torah, ya, kitab Torah yang di dalamnya, saudara, memuat semua perintah-perintah, ketetapan dan aturan-aturan dari Bapa Yahweh, dan ini harus diajarkan kepada umat Israel. Saudara yang kekasih dalam nama Elohim Yeshua Hamasiah, ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa Torah itu baik dan kudus, ya. Jadi saudara keliru jika ada yang mengatakan bahwa Torah itu adalah kutukan, ya. Torah itu sudah usang, saudara, ya. Mereka keliru dalam memahami perkataan daripada Rabi Paulus, saudara. Ketika Paulus mengatakan, menulis bahwa Torah itu sudah usang, ya, maka kita menerjemahkan usang itu dengan arti kata tidak berlaku, ya, sudah selesai atau sudah tamat. Ini sangat keliru, saudara, ya. Jadi Torah tidak bisa dipisahkan, saudara, dengan Perjanjian Baru atau Injil Yeshua Hamasiah, ya, Torah Yeshua Hamasiah. Kenapa, saudara? Karena Torah, saudara, menuntun umat Israel untuk percaya kepada Yeshua Hamasiah, untuk mengenal Yeshua Hamasiah, ya. Tanpa Torah, maka kita tidak mungkin mengenal siapa Yeshua Hamasiah. Saya baca dalam Galatia 3 ayat 24,
Dengan demikian Taurat telah menjadi pendidik kita ke dalam Hamasiyah sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Iya. Jadi tanpa Torah yang mendidik kita untuk mengenal Yeshua Hamasiyah, saudara, tidak mungkin kita memiliki iman, ya, untuk percaya kepada Yeshua Hamasiyah. Roma 7 ayat 12, demikianlah sesungguhnya Torah itu kudus, perintah itu pun kudus dan adil dan baik. Anugerah dan pengampunan dari Bapa Yahweh, saudara, tidak pernah berubah. Ya. Kalau saudara mengatakan bahwa Torah itu adalah kutukan, itu artinya saudara menganggap bahwa Bapa Yahweh adalah Elohim itu yang kejam, yang tidak memiliki anugerah, tidak memiliki belas kasihan, saudara. Saudara sangat salah dan sangat keliru, saudara. Ya. Saudara, mari kita ambil contoh kehidupan daripada Raja Daud. Raja Daud, saudara, telah melanggar Torah Elohim. Dia berzina dengan istri Uria, ya. Panglima pasukan daripada Raja Daud. Bahkan saudara, dia menambah kejahatannya dan menempatkan Uria di tempat terdepan dalam pasukannya. Sehingga ketika berperang, Uria mati, saudara. Karena dia berada di depan, di tempat yang terdepan. Dan inilah rencana Raja Daud untuk membunuh Uria, saudara. Karena apa, saudara? Dia hendak mengambil istrinya Uria untuk menjadi istrinya, saudara. Saudara, di dalam Torah, Daud telah melakukan pelanggaran dan seharusnya hukuman untuk pezina adalah hukuman rajam atau dilempar batu sampai mati, dan hukuman membunuh dengan sengaja, saudara, maka hukumannya adalah hukuman gantung. Itulah hukuman di dalam Torah. Tetapi saudara, mengapa Daud tidak dirajam? Mengapa Daud tidak digantung, saudara? Karena dia datang kepada Elohim. Dia memohon pengampunan daripada Bapa Yahweh. Bahkan dia berbaring di tanah selama 7 malam. Dia mohon pengampunan daripada Bapa Yahweh. Dia minta ampun kepada Bapa Yahweh. Dan apa yang terjadi? Bapa Yahweh mendengarkan doanya, saudara. Dan Bapa Yahweh mengampuni. Dia tidak mati, saudara. Dia tidak dihukum rajam, dia tidak dibunuh. Tetapi Elohim itu Elohim yang maha adil. Keturunannya lah yang akan menanggung kesalahan daripada Raja Daud, saudara. Sebab semua pelanggaran pasti ada konsekuensi.